Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah salat subuh berjamaah. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing menuju ke masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah dicatat sebagai kebaikan dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ya. Sabtu hari ini adalah Sabtu terakhir di bulan Desember di tahun 2024 dan bahkan Sabtu terakhir di bulan Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah. Insya Allah nanti tanggal satunya berbarengan tanggal 1 Rajab dengan 1 Januari. Tidak terasa bergantinya hari, berputarnya waktu, kita telah menjalankan kehidupan di tahun 2025 yang tentunya kita bisa mengevaluasi diri, bisa mengkoreksi diri. Apakah ibadah kita ini semakin bagus atau mungkin ibadah kita ini tidak sebagus apa yang diinginkan dalam agama. Tapi berusaha untuk senantiasa melaksanakan ibadah itu dengan sesungguhnya. Semoga ibadah-ibadah yang sudah melampau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam beribadah kita ini ada yang beribadahnya seperti halnya pengembala atau hamba sahaya. Ada ibadahnya seperti orang pedagang. Ada ibadah adanya seperti cintanya seorang tua kepada anak-anaknya. Nah, ibadah yang seperti pengembala atau ibadah seperti hamba sahaya, seorang budak, seorang hamba sahaya, seorang pengembala, ada yang ditakuti. Apa yang ditakuti? Majikannya. Jadi ada orang yang beribadah karena takut masuk neraka. Ya. Kemudian ada yang ibadah seperti pedagang. Urusan pedagang adalah untung rugi urusannya itu. Nah, ini untung rugi. Kemudian ada ibadah berdasarkan rasa cinta. Seperti halnya cinta seorang tua kepada anak-anaknya. Nah, ibadah kita ini termasuk kategori yang mana? Apakah kita boleh beribadah dengan ada rasa diri takut dengan neraka? Boleh. Apakah boleh kita beribadah ini dengan tujuan ingin masuk surga? Boleh. Maka tahapannya ini, tahapan ibadah orang yang sifatnya umum. Ada rasa takut, ada rasa keinginan. Itu adalah sifatnya umum. Tapi kalau orang yang ibadahnya memiliki sifat yang memang sudah nilainya khusus, nilainya tinggi, tidak lagi dia melihat baik itu neraka ataupun surga, tapi yang dimunculkan adalah mahabbah ilallah, ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya orang tua mencintai anak-anaknya. Coba kalau orang tua sebagai kita lah orang tua, seburuk apapun akhlak anak, pasti orang tua masih sayang, masih cinta kepada anak. Nah, dalam hal ini adalah kita tinggal pilih yang mana ibadah ini. Yang mudah-mudahan kategorinya adalah yang ketiga, yaitu ada rasa cinta kepada Allah. Bagaimana intihan seorang sufiah, yaitu sufi perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia menyampaikan rintihannya, ya Rabb, ya Allah, jika aku beribadah berharap masuknya ke dalam surga, maka haramkan bagiku masuk ke dalam surga. Ya Allah, jika aku beribadah karena takut dengan neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ya Allah, jika aku ini beribadah karena ada rasa cinta kepada Engkau, maka dekatkanlah wajahku dengan Engkau. Nah itu, jadi disitulah coba kita harus benar-benar muncul dari hati sanubari, beribadah itu karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makmum ini adalah ada tugas mengingatkan apabila imam lupa, menggantikan imam apabila dia batal. Tuh begitu. Tapi itu pun kalau seandainya makmum ini paham tentang tata cara sholat berjamaah. Ya. Ini enggak pas persis di belakang imam. Sholat zuhur. Pas begitu rakaat yang ketiga, si imam juga bingung ini. Tiga apa empat? Tiga apa empat kan gitu. Mau berdiri perasaan empat, mau duduk perasaan tiga. Akhirnya apa? Dia nunggu. Ya, nunggu si makmum. Ada komentar. Komentarnya enggak begitu. Tapi apa ucapannya? Subhanallah. Ya. Dia ke atas enggak, ke bawah enggak. Jadi rugi jadi gitu. Karena nunggu makmum gitu. Nah, ini bahaya. Makanya khusus yang belakang imam harus yang paham tentang sholat berjamaah. Iya gitu. Mungkin pernah saya sampaikan ini, pernah kejadian Pak di stasiun zaman dulu. Kan ada musola kecil, ya. Orang ini orang daerah Palu, berangkat kereta yang terakhir dari sini. Nah, pada saat itu kan nggak ada lagi kereta. Begitu belum datang kereta, maghrib waktunya sudah masuk. Karena dia disiplin waktu untuk melaksanakan sholat, dia ke musola. Dia jadi imam. Jadi imam, ya. Jadi imam makmum banyak, namanya musola kecil. 1 rakaat selesai, 2 rakaat. Nah, pada saat 2 rakaat membaca surah, itu kereta datang. Itu kereta datang. Pas begitu sujud, berhenti kereta. Akhirnya apa? Dia lagi sujud kabur. Lagi sujud kabur. Nah, si makmum ini nunggu imam mengucapkan Allahu Akbar bangkit dari sujud. Nah, lama itu. Tapi karena orang yang persis di belakang imam, dia tahu kok ini lama, ada apa kan gitu. Dia bangkit, Allahu Akbar. Ternyata imamnya juga nggak ada. Semua si makmum kaget, kemana imam kok sholat ditinggal, kan gitu. Nah, ini kejadian cerita bukan bohong. Terus saya ketemu dengan orangnya. Pada saat ceramah memang orang Tiga Rasa ada saudaranya di Padang Panjang. Pak, katanya ini yang imamnya kabur waktu sholat. Masya Allah. Ya, tuh, jadi untungnya beribadah sholat itu berjamaah di masjid itu tuh paket. Ya. Kalau kurang-kurang bagus sudah disempurnakan dengan keberjamaahnya itu. Nah, jadi tugas kita yang pokok beribadah adalah ibadah sholat. Sampai kapan kita beribadah itu? Maka Allah jelaskan di dalam surat yang 15, surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya sebuah keyakinan al-maut, yaitu kematian. Jadi ibadah itu sampai meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melaksanakan ibadah seperti sholat,
manusia disebutnya hablum minan nas. Itu ibadah ya. Ini yang pertama, tugas kita. Yang kedua adalah tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah. Ya. Nah ini kita. Kalau sudah diridhoi enak aja lah. Ya. Karena kalau sudah diridhoi itu perasaannya juga lega, orang diridhoi. Tidak ada lagi pada beban. Ya. Bagaimana caranya? Surat Al-Baqarah ayat 7 ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah makhluk yang paling baik kata Allah, khairul bariyah. Itu mendapatkan legalitas. Orang yang beriman dan beramal soleh kata Allah itu makhluk yang paling baik. Tuh. Jadi apa balasannya? Jannatun tajri, balasannya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya. Maka di situ abadi. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi konsep yang pertama supaya kita mendapatkan ridho kepada Allah, iman kepada Allah dan beramal soleh. Alhamdulillah kita sudah beriman ya. Kapan kita beriman ini? Mulai dari rahim perut atau rahim ibu kita. Ya. Udah beriman. Lahir ke alam dunia sudah beriman. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maksud di situ adalah beriman kepada Allah. Jadi iman kita bukan iman hasil usaha. Imannya iman bawaan keturunan. Makanya kan kurang begitu kokoh keimanannya dibanding dengan iman hasil usaha. Coba kalau lihat para sahabat itu keimanannya adalah keimanan hasil usaha. Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu, dia memiliki iman yang begitu hebat sehingga Nabi ini minta ditemenin untuk hijrah ke Madinah. Itu Abu Bakar. Kenapa? Keimanan Abu Bakar itu luar biasa. Apa yang diperjuangkan oleh Abu Bakar pada saat itu? Dia menjaga diri dari tidak menyembah berhala. Meskipun Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, dia menjaga benar itu, tidak suka dengan menyembah berhala. Begitu Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, langsung dia ikut kepada Nabi, maka dia keimanannya semakin hari semakin kokoh. Itu hasil perjuangan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kalau kita perjuangannya apa? Ya nggak ada. Makanya kita harus terus perjuangkan, pertahankan keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita, supaya keimanan kita tidak lepas, paling tidak stabil. Bagaimana caranya? Mohon kepada Allah yang sudah memberikan hidayah iman. Bagaimana doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan condongkan hati kepada
Ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat dari sisi. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Itu berdoa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang kedua bagaimana? Yaitu fungsikanlah potensi yang ada di dalam tubuh kita. Apa? Yaitu berpikir dan berzikir. Supaya iman terus. Kalau bisa nambah semakin kokoh. Dengan fikir apa? Yaitu mengamati ciptaan Allah. Ya. Di dalam surat 3, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, adalah sungguh merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang menggunakan akal. Tuh, pikir. Jadi penciptaan langit dan bumi, gantinya siang dan malam bergulir terus, itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang menggunakan akal. Masya Allah, coba di Indonesia malam, di luar sana siang, begitu terus. Ya. Makanya Pak ya, yang namanya azan sholat itu full 24 jam nggak pernah berhenti. Ya. Karena kan waktu-waktunya beda. Di sini selesai azan, di negara lain baru azan, begitu terus, nggak pernah berhenti. Makanya begitulah hebatnya nama Allah dengan nama Rasulullah disebut terus dalam azan. Nah, ini akal. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat Al-Wasiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana itu unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana bumi dihamparkan? Coba, itu adalah untuk dikonsumsi sama akal kita. Maka disitulah kuasa Allah, maka keimanan itu akan bertambah. Nah, jadi supaya Allah ridho, beriman yang bagus. Yang kedua adalah amal soleh. Ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana supaya Allah ridho ini. Ikuti jejak para sahabat. Ya. Jejak para sahabat. Karena tadi iman para sahabat itu luar biasa pokoknya. Surat 9 ayat 100. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu. Lagi pertama-tama masuk Islam siapa? Minal muhajirin wal ansar, dari orang muhajir dan ansar. Itu sahabat. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian ansar adalah orang Madinah yang memang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Itu namanya ansar. Allah ridho kepada mereka dan sudah disiapkan surganya. Apakah kita
kita bisa mengikuti mereka. Allah menyatakan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam berbuat baik. Nah, jadi kita bisa tuh asal ikut apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Ibadah sholatnya Masya Allah tepat waktu, khusyuknya, ya, bersodakohnya. Coba para sahabat itu Pak, sodakohnya itu gak pernah mikir-mikir dulu. Begitu datang wahyu dari Rasulullah disampaikan kepada para sahabat, langsung mereka. Siapa yang terkenal sahabat Nabi itu? Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya luar biasa. Utsman bin Affan, dermawannya luar biasa. Kita sanggup nggak seperti mereka? Masya Allah. Kita makanya kalau sholat mau mikir dulu, ya, makanya tergolong kita mau orang pelit, ya, pikir dulu. Kalau Jumatan kan sudah lewat rokok, ya. Nah, di dompet itu ada 100.000, 50.000, 2.000. Nah, ada tuh kayak itu, kayak keranda tuh. Lewat udah diingatin tuh, yang akan dibawa itu ya, itu di situ. Ya, keranda 2.000 masuk. Udah bangga tuh 2.000. Katanya saya masuk surga 2.000. Masa 2.000 masuk surga? Tuh, Masya Allah, di situ kan udah 3 lembar, 100.000, 50.000, 5.000, 2.000, ada 4 tempat. Yang diambilnya 2.000. Alhamdulillah kalau 100.000, ya. Oh, disebutin sama temannya, saya alhamdulillah tadi masukin 100.000 gitu. Jadi nggak ada pahalanya itu. Ya. Para sahabat ibadah hablunallah yang luar biasa, sholatnya tepat waktunya, selalu berjamaah, kemudian sedekahnya begitu, hubungan sesama manusia baik, tolong menolong di antara sahabat. Tuh. Jadi itulah kalau kita ingin diridhoi sama Allah, ikut bagaimana perilaku para sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga, supaya Allah ridho, bagaimana Nabi menggambarkan ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Jadi gampang supaya Allah ridho, baikkan sama orang tua. Bahagia kalau masih ada orang tuanya, ya. Maka jadilah asbab mendapatkan keridhaan dari Allah dengan adanya orang tua. Bahagiakan orang tua itu dengan akhlak yang baik, ya. Ini kalau yang masih ada, kasih sedekah ke orang tua. Apalagi udah pensiunan lama, ya. Udah pensiunan lama, nah, bayar listriknya habis, jadi kan gitu kan. Dibantu anaknya. Ada juga yang gak punya pensiunan, ya. Aduh, udah nganggur, perutnya lapar. Nah, ini berarti itu. Jadi gak usah kemana-mana ini cari kuburan yang keramat, cari mana yang barokah. Datang aja sama orang tua, minta hidupnya beres itu semua. Ya, jangan disakiti. Sekalipun akhlak menurut kasat mata akhlak orang tua kurang baik, kurang dekat sama Allah, tetap baktiman terus kepada orang tua. Dan ini adalah berjejer ayatnya antara beribadah dengan Allah dan berbakti kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ayatnya itu dalam Al-Quran berjejer. Surat 4 ayat 35. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun, kata Allah. Beribadah kepada Allah, jangan mempersekutukan kepadanya. Wa bil walidaini ihsana.
konsep yang ketiga, supaya kita ini bahagia selama dunia. Apa konsep yang ketiga? Harus terus berujukan atau mengikuti pedoman hidup kita. Apa pedoman hidup kita? Dua. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bima kitab Allahi wa sunnata rasulih. Kata Nabi, telah kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi pedoman hidup kita adalah satu Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah atau perilaku Rasulullah. Alhamdulillah Al-Quran semua di rumah punya ya. Orang Islam di komplek ini atau di masyarakat sini pasti di rumahnya punya Al-Quran. Tapi kalau kita tanya, apa yang punya Al-Quran semua itu mampu dengan lancar baca Al-Quran? Jawabannya, ada yang lancar, kebanyakan nggak lancar, ngaku ya. Tuh. Kalau kita tanya lagi, yang sudah lancar bacaannya, paham nggak isi kandungannya? Ada yang paham, lagi-lagi kebanyakan yang nggak paham. Iya, tuh 1445 yang 45 tahun yang lalu Al-Quran sudah diturunkan, sudah di hadapan kita. Ya. Jadi pedoman hidup kita. Nggak usah apa-apa yang lain, apa nggak usah, itu Al-Quran saja. Allah sudah sengaja kan, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk, sebagai hidayah itu Al-Quran. Ya. Maka oleh sebab itu, ya sering saya sampaikan bahwa kita harus bersikap kepada Al-Quran 3M. Ya. Satu, tanamkan gemar membaca huruf Al-Quran. Membaca. Oh hebat Pak, pembacaannya aja dapat pahala. Ya. Dapat pahala bacanya. Satu huruf aja udah 10 kebaikan Allah kasih. Ya. Kalau lafaz bismillah berapa hurufnya itu? Kan 19 huruf itu. Ya. Kali 10, 190. Al-Fatihah berapa huruf? Hitung aja ya. Banyak tuh. Tanamkan gemar membaca huruf Al-Quran. Saya udah belajar tapi nggak lancar-lancar. Baca aja baca. Memang bisanya cuma segitu-gitunya. Ya, baca aja. Hafalan Quran hafal. Alhamdulillah, kulhu mah hafal kan gitu. Masa kulhu sampai atau yang nggak hafal? Kan itu pendek. Ya. Mumpung mata masih bisa melihat, mulut kita masih bisa berkata-kata, ya. Lain lagi, kalau sudah ada masalah, itu ada penyakit yang berat,
bagiannya. Kalau di pondok itu tidak lagi bacaan, yang dipikirin bukan bacaan lagi, ilmunya. Maka ada gundul apalagi yang berdoanya susah. Iya tuh, harus pakai guru belajar si kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu Pak, kan sudah paham ya, bukan seperti komik. Kalau komik satu judul selesai, kan baca komik satu judul selesai satu buku. Al-Quran mah nggak begitu. Cerita Fir'aun dan Nabi Musa itu, masya Allah banyaknya. Tentang Nabi Ibrahim banyak tuh, tidak satu surat. Masya Allah. Maka ada yang disebut dengan pengkajian tematik. Jadi temanya, ya, temanya. Misalkan kisah Nabi Ibrahim temanya. Rocat ayat ini, surat ini, nah itu. Ya kalau nggak ngaji nggak bisa. Baca terjemahannya kabur, nggak paham. Ya. Nah itu salah satunya. Mengkaji isi kandungan. Yang ketiga adalah sikap kita terhadap Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah ini, kalau tiga-tiganya ini dilaksanakan, maka Allah akan memberikan jaminan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, dan memang ya, sikap manusia terhadap Al-Quran, Allah sendiri menggambarkan. Ya. Ini terdapat di dalam surat Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab itu, ya, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi sudah diwariskan, sudah diberikan kitab ini, maksudnya kitab Al-Quran, kepada kita ini, hamba-hamba Allah. Terus bagaimana sikapnya? Faminhum dzalimun li nafsihi, maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, apa maksudnya? Bacaannya bagus, suaranya indah, paham isi kandungannya. Tapi sayangnya kehidupannya itu adalah tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu menzalimi diri sendiri. Ini lebih bahaya. Seperti Bapak Ibu makan sambal yang pedas. Sudah tahu pedas, ayo cembur lagi. Sudah tahu dalam Al-Quran itu halal haram, tapi tetap dia melakukan keharaman, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Padahal dia paham, juara lagi. Juara baca tafsir, juara musabaqah, ya, itu Masya Allah.
dihukum. Yang nikmatin siapa? Orang lain. Dia mati. Yang nikmatin siapa? Orang lain. Apalagi istrinya masih cantik. Jadi paling